إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tidak lupa kami mengingatkan kepada para jamaah sekalian agar senantiasa meningkatkan ketakwaan dan kualitas iman kita. Dan juga marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan rahmatnya. Sampai saat ini kita masih bisa merasakan kenikmatan-kenikmatan rahmat yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kepada kita semua. Kemudian juga di hari yang mulia ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk memperbanyak salawat kepadanya. Dan semoga salawat dan salam tersebut sampai kepada keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang hidup setelah beliau dan mengikuti jejak beliau hingga di akhir zaman nanti. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di balik Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk beribadah kepadanya, ada ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang namanya syaitan, yang tugasnya adalah menyesatkan manusia. Dan itu diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana iblis mengatakan, la ughwiyannahum ajma'in. Ya Allah, sesungguhnya aku akan menyesatkan manusia seluruhnya. Dan Allah mengizinkan iblis untuk menyesatkan manusia seluruhnya. Oleh karena itu, ini merupakan ujian yang sangat besar bagi kita. Di setiap ibadah yang kita lakukan, di setiap ibadah yang kita kerjakan, amalan kebaikan, salat, zikir dan lain sebagainya, ada syaitan yang selalu mengganggu kita. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, innahu lakum aduwwum mubin." Dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, innahu lakum aduwwum mubin, karena sesungguhnya syaitan merupakan musuh yang nyata bagi kalian. Kemudian Allah melanjutkan dalam firman-Nya, "Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun." Sesungguhnya mereka para syaitan hanyalah memerintahkan kalian untuk berbuat kejahatan dan kejelekan. Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, dan mereka hanya memerintahkan kalian untuk berkata tentang Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kalian tidak tahu. Ayyuhal muslimun ibadallah, syaitan
memiliki langkah-langkah dalam menggoda manusia. Namun ada 4 pintu yang sangat strategis bagi syaitan untuk menjatuhkan manusia ke dalam kemaksiatan. Apa 4 pintu tersebut? Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan di dalam kitabnya Bada'i al-Fawaid tentang 4 pintu yang sangat strategis bagi syaitan untuk menjerumuskan manusia ke dalam kemaksiatan. Kata beliau, imsaku fudulin nazar wal kalami wat ta'ami wa mukhalatatin nas. Hendaknya kalian menahan diri dari pandangan yang tak bisa terjaga. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, banyak berbicara. Yang ketiga, banyak makan. Yang keempat, banyak bergaul. Kemudian beliau mengatakan lagi, fa inna syaitan innama yatasallatu ala ibni Adam wa yanalu minhu gharadahu min hadhihi al-abwab al-arba'ah. Hal-hal ini merupakan 4 pintu syaitan dalam menguasai manusia dan jalan syaitan mencapai tujuannya. Ayuhal muslimun ibadallah, ketika kita melihat 4 hal tersebut, memang sangat mudah bagi kita ketika kita berlebihan dalam melakukannya, akan mudah bagi syaitan untuk menjerumuskan ke dalam kemaksiatan. Yang pertama adalah banyak memandang. Ketika kita tidak mampu mengontrol pandangan kita, kita ingin melihat apa saja yang kita inginkan, maka dari situlah syaitan masuk, membisikkan kepada kita untuk melihat perkara-perkara yang haram. Contohnya seperti melihat lawan jenis yang bukan mahram kita. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah melarang hal tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum." Katakanlah kepada kaum lelaki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan menahan kemaluannya. Demikian juga kepada kaum wanita, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadhna furujahunna." Katakanlah kepada kaum wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangan dan kemaluannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fal 'ainani zinahuma an-nazar." Zina kedua mata adalah dengan memandang. Sehingga dari sini kita fahami bahwasanya tubuh kita ini semua bisa berzina. Salah satunya mata. Mata berzina dengan cara memandang hal yang haram yang telah Allah Subhanahu wa taala larang di dalam Al-Qur'an. Di dalam sebuah hadis pula dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, ia berkata, "Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nadharil faja'ah fa amarani an asrifa basari." Aku pernah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang pandangan yang secara tiba-tiba terlintas, pandangan yang tidak disengaja. Karena hal ini pasti terjadi ketika kita bermuamalah, ketika kita berada di jalan, tidak menutup kemungkinan bagi kita untuk tidak sengaja melihat sesuatu yang haram. Namun apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sahabat Jarir? Kata beliau, "Fa amarani an asrifa basari." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk segera memalingkan pandangannya. Ayuhal muslimun ibadallah, dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya ketika kita melihat sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala haramkan kepada kita, maka bersegeralah untuk memalingkan pandangan kita. Jangan sampai kita berlarut-larut mengikuti syahwat, mengikuti keinginan, sehingga kita terjerumus ke dalam dosa. Dan itulah tujuan syaitan. Ayuhal muslimuna ibadallah. Kemudian pintu yang kedua
yang syaitan memiliki peluang sangat besar untuk menjatuhkan manusia ke dalam kemaksiatan adalah banyak berbicara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga beriman kepada hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut, maka hendaklah dia berkata dengan perkataan yang baik atau dia diam. Jika kita ngobrol, berbicara dengan kawan kita, maka hendaklah kita memilih pembicaraan yang penuh dengan faedah, penuh manfaat, baik itu manfaat dari sisi akhirat atau duniawi. Jika tidak ada pembicaraan yang kira-kira bermanfaat, maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Aw liyasmut," maka diamlah. Karena jika kita tidak memiliki bahan pembicaraan yang kira-kira bermanfaat, maka syaitan akan masuk. Syaitan akan membisikkan kita berbagai macam pembicaraan yang mengandung namimah, mengandung adu domba, ghibah dan lain sebagainya, sehingga syaitan telah terrealisasi apa yang mereka inginkan. Mereka telah berhasil menjerumuskan kita dalam pintu tersebut. Ayyuhal muslimun ibadallah, kemudian pintu yang ketiga adalah banyak makan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tentang hal ini. Kata beliau, "Ma mala'a adamiyun wi'aan syarran min batnin, bihasbi ibni adama ukulatun yuqimna sulbahu, fa in kana la mahalata fa thuluthun li ta'amihi wa thuluthun li syarabihi wa thuluthun li nafasihi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada tempat yang lebih jelek daripada memenuhi perut keturunan Adam. Artinya, perut kita merupakan tempat yang paling jelek ketika kita selalu memenuhinya dengan makanan. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, cukup Bani Adam mengonsumsi yang dapat menegakkan tulangnya saja. Ketika kita makan secara berlebihan, yang timbul adalah bukan semakin sehat, bukan semakin bugar, namun yang ada menimbulkan penyakit. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan ketika kita ingin sehat, kuat, maka makanlah secukupnya yang kira-kira sudah bisa dan sudah sanggup untuk menegakkan tulang kita. Kemudian beliau melanjutkan, fa in kana la mahalah, jika memang harus diisi perut kita, maka isilah makanan sepertiga, minuman sepertiga, dan nafas sepertiga. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ibnu Rajab rahimahullahu taala pernah mengatakan, manfaat dari sedikit makan bagi baiknya hati adalah hati akan semakin lembut, pemahaman semakin mantap, jiwa semakin tenang, hawa nafsu jelek tertahan, dan marah semakin terkendali. Hal ini berbeda dengan kondisi seseorang yang banyak makan. Di sini beliau mengatakan bahwasanya banyak sekali manfaat ketika seseorang mengurangi makan. Artinya makan secukupnya dan sesuai yang dianjurkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sepertiga makanan, sepertiga minuman, dan sepertiganya lagi adalah nafas. Ayyuhal muslimuna ibadallah, kemudian yang keempat, yang terakhir adalah banyak bergaul. Bergaul secara bebas. Ini juga merupakan pintu yang sangat strategis bagi syaitan untuk menjerumuskan manusia ke dalam kemaksiatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil." Seseorang itu tergantung dari agama temannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka lihatlah kepada siapa kalian berkawan, kepada siapa kalian berteman. Ketika kita berteman dan bergaul kepada orang-orang yang baik,
maka kita akan menjadi baik. Namun ketika kita bergaul dengan orang-orang yang jelek, orang-orang yang jahat, maka orang-orang akan menilai kita sama seperti mereka. Ayyuhal muslimuna ibadallah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita dari pintu-pintu syaitan yang bisa menjerembabkan kita ke dalam kemaksiatan. Aqulu qauli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal muslimuna ibadallah, pada poin yang keempat, Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwasanya banyak bergaul merupakan salah satu dari pintu syaitan yang memiliki peluang besar untuk menyesatkan manusia. Kemudian Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Bada'i' al-Fawaid mengatakan, adapun bergaul ada beberapa bentuk menurut beliau rahimahullahu ta'ala. Yang pertama, seseorang bergaul seperti orang yang membutuhkan makanan. Ini sebuah perumpamaan. Contohnya adalah seorang yang bergaul dengan para ulama. Mereka membutuhkan ilmunya seperti mereka membutuhkan makan. Kemudian yang kedua, bergaul seperti orang yang membutuhkan obat. Hal ini sama seperti orang yang bermuamalah dengan rekan kerjanya. Dia hanya membutuhkan ketika jam kerja saja. Dia membutuhkannya ketika ada terkait dengan permasalahan pekerjaan. Setelah itu tidak lagi dibutuhkan. Kemudian yang ketiga adalah bergaul yang malah mendapatkan penyakit. Ini seperti orang yang bergaul dengan orang-orang yang punya penyakit suka ghibah, suka namimah, dan suka berdusta dan lain sebagainya. Yang sebelumnya dia tidak punya penyakit tersebut, namun karena dia bergaul dengan orang yang memiliki penyakit sehingga dia tertular. Meskipun dia tidak bergaul dengan orang tersebut, dia sudah terkena penyakit. Kemudian yang berikutnya, yang keempat adalah bergaul yang malah mendapatkan racun. Hal ini seperti orang-orang yang bergaul dengan orang yang memiliki pemahaman sesat, yang menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayyuhal muslimuna ibadallah, itulah 4 perkara atau 4 pintu yang syaitan memiliki peluang besar untuk menyesatkan manusia. Oleh karena itu tugas kita adalah kita memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian menghindar dari pintu-pintu yang mana syaitan memiliki peluang untuk menjatuhkan kita ke dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أقول قولي هذا واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.